Semangat pagi, kembali lagi bersama saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi waktu paruh, di mana ini merupakan lanjutan dari materi radioaktif dan sekaligus menjadi materi terakhir pada semester ganjil kelas 12 IPA. Saya mulai dari definisi. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan unsur radioaktif untuk mengalami peluruhan sampai menjadi setengah kali semula, di mana peluruhan ini meliputi bisa peluruhan massa ataupun aktivitas. Rumusannya dapat ditulis sebagai berikut, di mana NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Atau boleh juga T setengah sama dengan ln2 per lambda, atau ln2 itu nilainya sama dengan 0,693 per lambda, di mana keterangannya berikut. NT adalah massa setelah peluruhan, atau boleh juga aktivitas setelah peluruhan. N0 massa mula-mula atau aktivitas mula-mula. T sama dengan waktu peluruhan, sedangkan T setengah itu waktu paruh atau waktu paro. Jadi sama saja ya, nanti mana tahu ada istilah waktu paruh itu sama. Sementara lambda ini adalah konstanta laju peluruhan. Kalau di laju reaksi namanya konstanta laju atau K. Ya, ini boleh dihubungkan dengan laju reaksi karena apa? Laju peluruhan ini merupakan reaksi orde 1, sehingga T setengahnya boleh ditulis demikian rumusnya ya, 0,693 per K atau per lambda. Langsung ke contoh soal yang pertama. Massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktif yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka umur fosil tersebut adalah. Maka dari soal boleh kita buat yang diketahui. Yang pertama adalah NT atau massa akhir sebesar 0,5 gram, massa mula-mula 2 gram, sementara waktu paruhnya 6.000 tahun. Dan yang ditanya adalah waktu peluruhan atau umur ya, umur fosil. Sehingga ini langsung kita menggunakan rumus NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Maka tinggal masukkan angkanya biasanya ya. Jadi gak ada masalah. Jadi diperoleh nanti demikian seterusnya, maka T yang dihasilkan atau umur fosil itu sama dengan 12.000 tahun. Demikian ya. Berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Waktu paruh dari taknesium Tc ialah 6 jam. Jika 12 mg taknesium disuntikan pada pasien rumah sakit dan akan meluruh, hitunglah jumlah taknesium di dalam tubuh pasien setelah 24 jam. Maka dari soal yang diketahui adalah waktu paruhnya 6 jam, jumlah mula-mulanya 12 mg, waktu meluruhnya 24 jam. Maka kita gunakan rumus seperti tadi. Maka tinggal kita masukkan ke rumus. Nanti diperoleh jumlah taknesium setelah 24 jam adalah 12 per 16 atau sama dengan 0,75 mg. Contoh soal ketiga. Perhatikan grafik berikut. Besar koefisien peluruhan adalah, maka dari grafik dapat kita lihat data yang disediakan adalah waktu paruh, yaitu 10 hari. Ini dari mana? Karena waktu yang diperlukan dari jumlah 100 ke 50 adalah 10 hari. Demikian ya. 100 ke 50 berarti separuhnya. Ini memiliki atau membutuhkan waktu 10 hari. Jadi T setengahnya 10. Dengan demikian koefisien peluruhan menggunakan rumus. Jadi tinggal masukkan rumus. Ini sama dengan T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Inilah yang disebut dengan koefisien peluruhan. Jadi diperoleh koefisien peluruhannya nanti nilainya sama dengan 0,0693 per hari.
Oke, baiklah, demikian pokok bahasan mengenai waktu paruh, jadi tidak banyak. Langsung ke latihan soal berikut. Coba dilatih soal-soal berikut. Ini bukan merupakan sesuatu yang sulit. Baiklah, terima kasih sudah ikut bergabung dalam channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, boleh hubungi saya pada kolom komentar di channel ini. Hanya siapapun yang ikut bergabung dan menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!